Wasallam kepada saudaranya, keluarganya, sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Untuk menambah kehikmatan acara, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Teh Zihan Fauziah. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idza kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadakum minha dzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dengan segala puji nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kami semua menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Dengan demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Siti Adawiyah yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan yang mendengarkan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teh Syifa. Di sini saya sebagai MC dan moderator pada pekan pertama tutorial SPAI pada hari ini. Sebelumnya kepada Akang Teteh yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, selanjutnya langsung saja kita ke pemaparan materi pada hari ini. Pada hari ini bertemakan yaitu Islamic Worldview dalam berbagai disiplin ilmu dengan dosen narasumber yaitu Pak Asep Rudi Nurjaman MPD. Sebelumnya, saya akan membacakan CV dari narasumber terlebih dahulu. Kepada tim PDD, dimohon untuk share screen. Baik, terima kasih kepada tim PDD. Nama yaitu Asep Rudi Nurjaman,
Tempat tanggal lahir Garut 14 Agustus tahun 1985. Alamatnya di Babakan Dangdeng RT 01 RW 04 Kelurahan Pasir Biru Kecamatan Cibiru Kota Bandung. Statusnya menikah, mempunyai 2 anak. Pendidikannya di SD, SMP, dan Madrasah Aliyah di Garut. S1, S2, dan S3-nya sedang studi di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Organisasinya yaitu pembina LDK UPI Cibiru, yang kedua pembina tutorial UPI Kampus Cibiru, yang ketiga penyuluh agama Kota Bandung, yang keempat ketua DKM As-Sakinah UPI Kampus Cibiru, dan yang kelima yaitu ketua KBIHU Baknus. Moto hidupnya itu hidup mulia dan mati syahid. Masya Allah. Pekerjaannya yaitu dosen UPI Kampus di Cibiru. Langsung saja saya panggilkan narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Asyafuddin Nurjaman MPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak sudah bergabung di sini. Monggo kepada Bapak Asyafuddin Nurjaman dipersilakan. Ya, sebelumnya suaranya jelas, saya Arda. Jelas Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa alhamdulillah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap terjalin pengindah alamnya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan selakunya mudah-mudahan telah mendapat. Ini ada yang masih belum Sahabat, sebelumnya izinkan Bapak berbagi, bukan maksud untuk menggurui, melainkan kita sama-sama sharing dan menyamakan persepsi terkait tema oleh anak tutorial, mana kita ya, Islamic worldview, pandangan Islam, atau yang kita kenal paradigma Islam. Apa itu paradigma Islam? Dan nanti kita bahas. Poin kedua terkait pemahaman kita samakan tentang bahayanya materialisme, sekularisme, dan terorisme yang hari ini sudah tidak bisa dibantahkan. Kita semua Muslim khususnya sudah terjerembab kepada jebakan orang-orang yang benci Islam. Mereka menggiring umat Islam bagaimana hidupnya supaya materialisme, dan bahkan nanti kita bahas apakah kita sudah termasuk kategori materialisme dan juga sekularisme. Ini bahaya sekali. Dan juga hedonisme. Yang terakhir, poin ketiga, kita akan membahas tentang Islam dalam berbagai macam aspek kehidupan, sahabat. Nah, ini menjadi penting bagi kita, 3 poin ini. Dan sebelumnya Bapak sampaikan, Bapak tidak pakai PowerPoint, ya, bahkan panitia meminta, Pak Rudi apakah menggunakan PPT atau PowerPoint. Sebelumnya Bapak sudah sediakan PowerPoint tersebut, sahabat. Namun setelah mendengar pernyataan dari salah satu aktor politikus yang sedang viral hari ini, siapa tidak kenal dengan Rocky Gerung, ya. Mungkin Arda Sipa pun kenal Rocky Gerung, ya. Beliau mengatakan kapasitas seseorang itu bisa dilihat bukan dari media, melainkan kemampuan retorika dalam menyampaikan pesan yang memiliki makna untuk banyak umat. Maka kaitan dengan PowerPoint, ini dalil untuk Bapak hari ini tidak pakai PowerPoint. Kalau seseorang pakai PowerPoint, itu artinya dia tidak punya power dan tidak punya poin. Nah, itu menjadi malu Bapak itu, ya. Jadi ketika Rocky Gerung mengatakan orang yang menggunakan PowerPoint itu adalah mereka yang tidak punya power dan tidak punya poin, artinya mereka tidak akan mampu mempresentasikan, menyampaikan pesan kalau tanpa PowerPoint. Itu sejatinya menunjukkan orang tidak punya power dan tidak punya poin.
Maka itu dalil hari ini Bapak tidak pakai PowerPoint untuk menjelaskan tema yang diamanahkan oleh panitia penyelenggara terkait 3 poin. Ya, silakan nanti yang meresume untuk mencatat hal-hal apa, karena itu akan menjadi tugas dari setiap peserta tutorial, apa hasil dari kegiatan pematerian yang disampaikan setiap pekannya. Jadi untuk tema kita akan membahas 3 hal ya terkait dengan pandangan Islam, ya, paradigma Islam. Yang kedua, pemahaman tentang hedonisme, ya, materialisme, dan juga sekularisme. Ya. Lalu terkait Islam yang mencakup segala aspek kehidupan. 3 hal ini mudah-mudahan cukup 30 menit ke depan akan Bapak sampaikan. Dan silakan dicatat poin-poinnya. Dan di akhir nanti tentunya ada sesi tanya jawab ya untuk 3-5 mahasiswa yang beruntung. Dan insya Allah ini keaktifan mahasiswa menjadi juga standar penilaian dari panitia ya. Dicatat siapa yang bertanya dan nanti terkait pertanyaannya apa, dan ini sebagai bahan laporan dari setiap pekan. Terkait jawaban silakan notulen untuk mencatat. Baik sahabat, untuk mempersingkat waktu, kita mulai dari tema ataupun pembahasan terkait paradigma Islam. Hari ini ya bukan hanya di negara kita yang sudah mulai dijajah ya dari berbagai macam aspek, apalagi ekonomi. Bapak akan berangkat dari latar belakang fenomena empiris di lapangan, bagaimana situasi Muslim hari ini di negara kita khususnya, bahkan di kampus kita, yang ini akan berdampak terhadap generasi yang akan datang. Sebelum nanti paradigma Islam menjadi solusi, di mana pemahaman terhadap Islam menjadi solusi dari setiap soal yang dihadapi, karena ini sudah terjadi di masa-masa lalu, di zaman sahabat, di zaman Nabi, tidak menuntut kemungkinan krisis yang hari ini terjadi pun, baik itu ekonomi, moral, dan yang lainnya, itu akan tersolusikan, akan terobati apabila manusia kembali kepada paradigma yang benar, yakni paradigma Islam, ya, pemahaman Islam. Untuk contoh kasus, hari ini kita dijajah ekonomi. Warung-warung tutup di sekitar kita, ya, di tetangga kita, RT RW, tidak ada warung-warung besar yang karena mereka terjajah dengan alfa yang ada di setiap kelurahan, bukan lagi kota atau kecamatan, tapi satu kelurahan. Bahkan ekspansi mereka targetnya setiap RW 1 alfa. Dan kita tahu alfa yang punya siapa? Apakah Muslim? Nah, ini pertanyaan. Artinya nanti ekonomi sudah terboikot, tidak ada masyarakat yang mampu melaksanakan ekonomi dengan baik karena secara pangsa pasar mereka sudah dijajah. Tidak ada kecuali belanja itu ke Alfa atau Geria atau ke Yomart ya. Dan sesungguhnya mereka itu afiliasi yang sama, pemiliknya sama, hanya memiliki aspek penjajahan ekonomi yang beda-beda dengan nama yang beda, tetapi unsurnya atau kegiatannya sama, yaitu di bidang ekonomi, jualan. Ya kan? Kita lihat di tetangga kita, mohon maaf ini contoh sederhananya sahabat. Kita beli gula itu 8.000, maaf. Ya, di tetangga kita 8.000. Tetapi di Alfa kita bisa beli 7.500, tentunya lebih murah. Masyarakat akan lebih memilih untuk beli ke Alfa. Padahal kalau kita beli ke tetangga tidak perlu pakai ongkos, tidak perlu pakai waktu yang banyak, hanya beda Rp500, tetapi mereka kalah terjajah oleh sistem ekonomi kapitalis. Mereka berangkat ke Alfa, ke Geria, ke Borma, maaf Bapak sebutkan namanya ya. Padahal mereka ketika beli ke sana hanya beda 500, sedangkan parkirnya udah 2.000. Betul tidak? Udah rugi parkirnya aja 2.000. Ya, berarti artinya sudah tertipu dengan sistem tersebut. Kita kan tetap parkir kalau ke Alfa. Lalu waktu belum naik ojek, kalau jauh naik ojeknya 10.000, berarti sudah lebih mahal itu. Maka banyak yang terjajah dan tidak tersadar. Maka sebagai bentuk gerakannya ada apa? Muslim harus membeli saudara-saudara kita, para pedagang yang ada di lingkungan kita. Meskipun mahal lebih dari 1.000, itu adalah sedekah bagi kita. Nah, bagaimana untuk bisa menanamkan pemahaman bahwa sedekah membeli lebih harga mahal untuk saudara kita yang berjualan di tetangga kita, itu adalah memiliki pemahaman paradigma Islam yang benar. Bagaimana Islam punya nilai ajaran sedekah. Ya, kalau tetangga kita jualan 10.000, kenapa tidak kita beli 12.000? Nah, ini kan jarang dan tidak ada. Yang ada juga ditawar ya, yang dagangnya 15.000 ditawar 10.000. Nah, kalau seseorang memiliki paradigma Islam yang benar, dia akan mampu memberikan
kesempatan untuk sedekah yang lebih luas, yakni mereka memberikan nilai lebih. Sebelum Bapak lanjut, Teh Kori, apakah suaranya jelas, tidak terputus-putus? Kalau di saya jelas, Bapak. Ya, baik. Mudah-mudahan yang lain juga jelas ya. Nanti kalau suara kurang jelas, tolong interupsi ya. Karena Bapak pakai laptop ya, kadang sinyal. Baik, kita lanjut. Itu contoh empiris di lapangan, sahabat. Kasus kita dijajah oleh ekonomi. Faktor lain hari ini kita sudah kalah dengan politik. Ya, apakah sudah jelas? Ini di bapaknya berhenti. Kurang jelas. Iya, Pak, putus-putus. Ya, baik. Nanti. Apakah sekarang jelas? Jelas, Pak. Jelas, Bapak. Tolong nanti kalau kurang jelas, diinterupsi ya. Tolong, Teh Kori atau siapa panitia. Memastikan suaranya jelas. Baik, kita lanjut. Contoh kasus lain, kita sudah dijajah secara politik. Hari ini dibungkam, umat Islam kalah mayoritas tetapi tidak punya peran kuasa di parlemen. Ini artinya tingkat penyalahgunaan wewenang, tingkat penyalahgunaan kekuasaan itu sangat besar. Karena mereka tidak punya pegangan agama. Bahkan mereka, para oknum-oknum pejabat yang sudah lolos di Senayan, memiliki misi visi untuk menggiring masyarakat Indonesia, Muslim yang mayoritas khususnya kepada sekularisme. Nah, ini bahaya sekali. Perlu kita pahami oleh para mahasiswa yang nanti kelak akan menjadi pemimpin di masa akan datang, bahwa pemahaman tersebut harus segera ya. Apakah sudah jelas ini Bapak berhenti? Itu. Mohon maaf, putus-putus. Ya. Mungkin Bapak beralih dulu nih, sahabat ke HP. Suaranya dari suara. Sahabat, nih, Bapak lab dulu. Bagaimana sekarang suaranya jelas, sahabat? Jelas, Pak. Sudah jelas, Jelas banget, Pak. Maaf untuk suara Bapak lewat HP ya, karena ini yang lebih penting. Tadi di laptopnya agak terkendala. Baik, kita lanjut. Bisa lanjut ya? Bisa, Bapak. Baik. Ya, terima kasih. Kasus yang kedua, umat Islam hari ini sudah dijajah secara politik, di mana para pejabat oknum yang sudah lolos di Senayan yang tidak memiliki pandangan Islam yang benar, mereka sedang menggiring masyarakat khususnya umat Islam untuk memiliki pemahaman sekularisme, untuk memiliki pemahaman materialisme dan hedonisme. Dan ini akan menghancurkan negara, bahkan termasuk hilangnya agama Islam di Indonesia. Dan ini perlu tertanam pada jiwa manusia hari ini, atau khususnya mahasiswa. Maka dengan demikian, sahabat, dari beberapa kasus yang terjadi hari ini, bahwa tidak dapat dipungkiri kita sudah kalah secara ekonomi. Contohnya Alfa ya, itu kan penjajahan warung-warung sekitar kita tutup ya, karena lebih murah. Padahal secara implementasi belanja ke Alfa lebih mahal. Tadi Bapak sebutkan, belum bensinnya, belum jaraknya, belum waktu, belum pakai ojek, belum parkirnya 2.000. Hanya beda harga Rp500 misalkan gula pasir. Itu kalau beli satu. Apalagi kalau banyak. Nah, ini kita harus sadar hal tersebut. Maka solusinya apa? Kita harus kembali kepada paradigma Islam, ya. Yang dimaksud paradigma Islam itu apa? Ini paradigma ini kan pandangan sebagai pondasi. Memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan, gitu maksudnya. Jadi tatkala manusia mau diatur oleh agama,
yakni agama Islam, maka dia akan memiliki kehidupan yang baik dan sejahtera. Tetapi sebaliknya, kalau manusia menganggap bahwa agama ini tidak penting, bahwa tidak mau diatur oleh agama, mereka ingin bebas, mengandalkan hanya kemampuan akal, maka tunggu kehancuran. Ya, bukan berarti agama membatasi kapasitas potensi manusia, bukan. Melainkan ada aspek-aspek lain, nilai-nilai ajaran agama yang tidak sampai oleh akal. Dari sini, manusia harus meyakini bahwa agama ini sebagai way of life, jalan hidup, pedoman hidup. Ya kan? Banyak orang kenal agama, tetapi mereka tidak meyakini agama, bahkan tidak mau mengamalkan agama. Ini yang lebih bahaya. Apalagi mereka paham agama, tetapi mereka tidak mengamalkan agama. Ini lebih akan kacau lagi. Ya. Maka hari ini kita samakan persepsi, kita kuatkan, dan nanti kita sharing terkait paradigma ini. Jadi paradigma itulah memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Apapun aktivitas hidup kita, semuanya diatur oleh agama. Apa coba yang tidak diatur oleh agama? Semuanya diatur oleh agama. Bahkan dalam Islam, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, itu ada doanya, betul? Artinya ini Islam mengatur segala aspek kehidupan. Tidur aja diatur, makan saja diatur, bahkan masuk WC aja ada doanya. Itu menunjukkan dari aspek yang besar sampai aspek yang kecil sampai yang besar, Islam mengatur hal tersebut. Maka secara umum, sumber hukum Islam ini yang sudah kita pelajari pada mata kuliah PAI, yakni tidak lepas dari hukum Islam itu adalah sumbernya Al-Quran, Al-Hadis, dan juga Ijma. Yang berkembang nanti ada kias dan yang lainnya. Itu silahkan nanti kita pahami dan pelajari bersama. Namun dalam pemahaman bahwa hukum Islam ini bersumber dari Al-Quran, apa saja yang dibahas? Apakah hanya membahas tentang ibadah? Oh, ternyata tidak, ini yang salah. Islam bukan hanya sholat, Islam bukan hanya zakat, Islam bukan hanya puasa. Islam ini adalah nilai ajaran yang ada dalam Al-Quran. Apa saja? Satu, tauhidullah. Ini yang paling utama, tauhid. Ketika seseorang memiliki tauhid yang lurus, yang benar, maka dia tidak akan terbuai dengan nikmat dunia yang sementara. Karena mereka tidak akan memiliki kecurangan. Karena mereka yakin apapun yang dia lakukan, Allah melihat. Tauhid ini, Allah wujud. Meskipun Allah tidak terlihat secara zahir mata, kasat mata manusia, tetapi Allah terlihat dengan mata batin manusia yang beriman. Jadi dia tidak akan melakukan kecurangan, karena dia yakin Allah melihat. Tidak akan melakukan kejahatan. Nah inilah paradigma Islam yang benar, tertanam tauhid sebagai paradigma Islam atau akidah. Kalau akidahnya sudah lurus, mahasiswa insya Allah mengikuti tutorial ini tidak ada yang sambil tidak serius, sambil aktivitas yang lain mungkin. Tetapi mereka akan menyimak dengan yakin, dengan baik, karena mereka yakin. Mungkin panitia tidak tahu apa yang dilakukan partisipan, misalkannya hari ini, apakah mereka betul-betul menyimak dengan baik, atau hanya menyalakan on cam-nya atau off cam-nya, atau hanya ikut gabung link-nya tetapi tidak menyimak. Nah, bagi kami Allah Maha tahu, wa kafa billahi syahida. Cukup Allah yang menjadi saksi dan yakin Allah akan memberikan yang terbaik bagi siapa saja mereka yang melakukan usaha ikhtiar yang baik. Maka hati-hati sahabat. Kalau paradigma Islamnya sudah benar, insya Allah mengikuti kegiatan tutorial pun akan benar. Meskipun panitia mungkin tidak bisa mengabsen satu-satu siapa yang ikut, siapa yang menyimak, siapa yang berpakaian rapi, siapa yang sambil ngobrol, siapa yang melakukan kegiatan lain, itu bukan urusan lagi kita. Karena kita semata-mata sudah menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah, dan Allah maha segalanya. Tuh, paradigma Islam ini harus kuat. Yang kedua, ternyata Islam tidak hanya membahas tentang tauhid, juga membahas ibadah yang biasa kita bahas, sholat, zakat, puasa, ibadah haji, ya kan? Nah, ibadah itu luas ternyata. Yang kita pahami, dalam paradigma Islam, ibadah itu secara umum apapun kegiatan aktivitas yang memberikan manfaat, Allah ridho, maka insya Allah berniatkan ibadah, bernilaikan ibadah. Ada mahdoh, ada ghair mahdoh. Ya. Adapun kategori yang bukan termasuk ibadah, atau kategori sebaliknya yang mengandung unsur dosa, yaitu yang segala sesuatu yang kita lakukan bukan karena niat karena Allah, meskipun itu baik, tapi bukan karena niat karena Allah, maka tidak akan bernilai ibadah. Apalagi sesuatu yang tidak baik, yang Allah murkai, maka itu tidak termasuk kategori ibadah, bahkan berdosa. Nah, Al-Quran pun membahas muamalah, hubungan manusia, tidak boleh egois, kita harus saling memahami, menghormati. Ya kan, karena Islam mengajarkan dalam paradigma agama itu seperti itu. Islam bukan agama yang egois. Kalau ada orang lain yang membakar Al-Quran, ya kan,
Bukan berarti umat Islam harus membakar kitab suci orang lain. Nah, ini Islam tidak mengajarkan. Nah, ini muamalah dalam Islam diajarkan. Ada orang lain misalkannya yang anti-Islam membakar Quran. Tetapi bukan artinya kita harus membakar kitab-kitab yang mereka yakini. Islam tidak mengajarkan untuk membakar. Karena Islam mengajarkan untuk menghormati perbedaan. Lakum dinukum waliyadin. Ini luar biasa paradigma Islam. Maka jangan mudah teradu domba hari ini. Dengan isu-isu politik. Ya, dengan adu domba yang menghancurkan umat Islam. Kita harus kembali kepada paradigma Islam. Ya. Lalu dalam Islam pun kita ajarkan sejarah supaya belajar. Islam punya sejarah. Sejarah kejayaan Islam. Sejarah kehancuran Islam. Sejarah perjuangan Islam. Nah, ini menjadi ibrah bagi kita. Hari ini bagaimana yang harus kita lakukan untuk tetap berpegang teguh pada hukum Islam. Lihat dari sejarah. Kebenaran selalu menang atas kehendak pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, yakni paradigma Islam ini dalam Quran itu dibahas tentang hukum. Ada hukum balasan. Dan ingat hukum ini ada balasan di dunia dan ada balasan di akhirat. Kalau paradigma kita benar, paradigma kita lurus, paradigma kita terhadap Islam ini sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah SAW, maka setiap manusia akan selamat. Dan Islam akan menjadi rahmatan lil alamin. Karena berbagai macam aspek diatur oleh Islam. Sahabat sekalian, akidah ini yang paling penting. Keyakinan. Bagaimana Allah berfirman dalam Quran, hal ahsanal jaza ilal ihsan, ihsan ilal ihsan. Tidak Allah akan balas kebaikan kecuali dengan kebaikan. Maka jadilah pribadi yang selalu baik dimanapun, kepada siapapun. Maka Allah akan memberikan kebaikan. Maka Allah memberikan pertolongan. Maka Allah memberikan bimbingan. Nah, ini kaitan dengan materi paradigma Islam, sahabat. Jadi kalau seseorang sudah memiliki pandangan bahwa Islam mengatur berbagai macam aspek kehidupan, dan kita terapkan, Allah melihat kita, ya kan? Dan kita melihat Allah dengan mata batin kita, dengan keimanan kita, maka dimanapun kita berada, kita akan selalu dalam keadaan ketenangan, selalu ada keadaan bimbingan Allah, dan akan mampu mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin, karena kuat tauhidnya, kuat ibadahnya, kuat muamalahnya, paham sejarahnya, dan juga paham terkait hukum-hukum yang Allah ajarkan. Baik, tema pertama Bapak rasa sudah cukup. Nah, sekarang kita masuk ke paradigma atau pemahaman tentang materialisme. Mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang tergolong ya, lupa Mas. Setidaknya ini pemahaman saja. Jadi apa yang dimaksud dengan materialisme ini? Materialisme ini paham dalam filsafat atau apa ya, kata-kata yang biasa digunakan dalam ilmu filsafat ya, yang menyatakan bahwa yang dapat dikatakan benar itu hanya materi gitu kan. Kalau yang tidak terlihat oleh kasat mata, Allah tidak ada, tidak terlihat, maka itu Allah tidak ada. Nah, ini bahaya. Jadi mereka yang materialisme itu hanya menganggap yang benar itu yang ada, terlihat, teraba. Seperti itu. Nah, bagaimana Pak untuk pembuktiannya? Bagi kita kalau ada orang yang bertanya, "Mana Tuhanmu?" Nah, ini mereka bertanya seperti itu, yang ahli yang menganut materialisme itu, "Mana Tuhanmu? Mana Allah? Jika kau benar memiliki Tuhan, tunjukkan padaku." Nah, seperti itu ya. Maka jawaban kita bagi mereka yang bertanya demikian, jangan bertanya jangan dijawab dengan dalil. Cukup tampar pipinya. Ya. Tampar sekeras-kerasnya pipinya. Tentunya dia akan sakit dan dia akan bilang, "Aduh, sakit." Kalian tinggal tanya, "Mana sakit itu?" Ya. Mana sakit itu? Apakah kamu bisa melihat sakit itu? Meraba sakit itu? Oh, tidak. Tetapi kenapa kamu berani bilang sakit? Nah, ini salah satu jawaban yang pernah disampaikan untuk menjawab orang yang memiliki pandangan materialisme. Jadi Allah itu ada bukan berarti Allah dapat dilihat secara kasat mata. Karena itu kemampuan manusia terbatas. Ya. Namun dalam Quran dijelaskan, kelak di surga, ahli surga itu akan menyaksikan Tuhannya. Allah melihat hambanya ahli surga pun melihat Allah sebagai Tuhannya. Nah, jadi materialisme ini pemahaman yang dikatakan benar itu hanya bentuknya materi saja. Ya. Jadi pada dasarnya semua hal dari atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi materi. Jadi mereka tidak percaya sesuatu hal yang tidak kasat mata. Demikian. Itu terkait materialisme. Yang kedua, nanti kita bisa lebih luas di sesi tanya jawab ya. Yang hari ini bahaya dan sedang digiring sahabat, yaitu sekularisme.
kata sederhananya Bapak sudah suka mengatakan sekularisme ini bagaimana negara memisahkan aturan negara dengan agama. Nah, ini kan bahaya. Atau sekularisme ini dalam penggunaan masa kini sebuah ideologi yang menyatakan bahwa semua institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama dan kepercayaan. Jadi berdiri sendiri, tidak boleh dicampur adukan dan tidak boleh saling keterkaitan. Nah, kalau dengan demikian bagaimana? Mereka tidak akan punya girah untuk kehidupan akhirat. Karena mereka akan hanya memikirkan kesenangan dunia saja. Kemenangan siasah dunia saja. Tanpa memperhatikan aturan-aturan bernegara sesuai dengan syariat ajaran agama. Nah, jadi sekularisme ini secara garis besarnya yang memisahkanlah negara dengan agama seperti itu. Bagaimana dengan hedonisme? Nah, ini mungkin di kalangan kita ya yang suka senang-senang, hidupnya itu happy-happy, enjoy-enjoy ya, shopping ya, atau apa itu istilahnya? Generasi rebahan ya. Tidak ada di pikirannya kecuali happy saja. Punya uang banyak, foya-foya, hura-hura. Nah, itu hedonisme. Mereka hanya memikirkan kesenangan. Bahkan dengan melakukan berbagai macam cara yang dilarang. Yang penting mereka happy. Hedonisme ini pandangan hidup yang menganggap bahwa kesenangan dan kenikmatan materi adalah tujuan. Jadi mereka yang menganggap bahwa hidup ini adalah untuk kebahagiaan, dalam artian tidak mengikuti aturan agama, yang penting mereka mencapai kenikmatan. Nah, inilah mereka hedonisme. Bahaya sekali kalau sepertinya ada kebebasan nanti. Pengertian hedonisme ini hampir serupa dengan materialisme. Hampir serupa. Ya, tetapi hedonisme lebih menuju kepada penghamburan materi. Jadi senang-senang aja, berpesta pora, ya. Menjalani hidup sebebas-bebasnya demi memenuhi nafsu. Nah, ini bahaya ya hedonisme. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dan jikalau merasa pada posisi tersebut segera bertaubat. Karena hedonisme akan menjerumuskan kepada kesengsaraan dunia dan juga akhirat. Ya. Ini apakah waktunya masih cukup, Teh? Udah 30 menit belum? Tolong dibantu panitia. Masih, Pak. Masih. Baik. Satu lagi. Baik, Bapak singkat saja. Nanti untuk yang lainnya di sesi tanya jawab ya. Poin ketiga, sahabat. Dalam kesempatan ini, kita harus memahami bahwa ruh Islam, ya, ruh ini kan ibaratnya nyawa ya. Ruh Islam ini terkandung di dalamnya nilai-nilai ajaran Islam, tadi Quran, hadis, ya, ijma. Ini tidak bisa terlepas dari berbagai macam aspek kehidupan. Ya. Jadi ketika ada pendidikan, Islam berbicara tentang pendidikan. Ya, seperti halnya wa idz qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ini adalah konsep pendidikan di mana Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk bertauhid. Wa idz qala Luqman libnihi. Ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, hei anakku, la tusyrik billah, jangan engkau menyekutukan Allah." Nah, ini pendidikan. Ya, Islam tidak lepas dari pendidikan. Jadi ketika berbicara tentang pendidikan, maka sangat ironi kalau ada kurikulum mau menghapuskan kurikulum agama Islam. Ini kan nanti akan terpisah, seolah agama tidak membahas tentang pendidikan. Padahal jelas kitabnya para ulama juga bikin kitab taklim ya, taklim ta'alim, bagaimana etika, cara dalam mencari ilmu. Nah, ini kaitan dengan pendidikan. Dan bahkan al-ummu madrasatul ula. Wah, ini luar biasa sekali Islam ya. Lalu Islam pun tidak lepas dari budaya. Islam tidak melarang untuk berbudaya karena itu adalah sebuah anugerah yang Allah berikan. Berbeda-beda, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Faqabaila lita'arafu. Ini kan jelas dalilnya bahwa budaya ini tidak melanggar nilai-nilai ajaran agama kecuali budaya-budaya baru, budaya-budaya yang dianggap menyalahi aturan Islam. Nah, itu yang harus diluruskan, itu harus dibenarkan atau disesuaikan dengan nilai ajaran Islam. Nanti hari Senin normal. Jadi semuanya hadir gitu ya, Bu? Ya. Nah, terima kasih. Tolong yang lain, sahabat, sekiranya sedang mengaktivitas yang lain juga saling menghargai, karena kita sudah memiliki paradigma yang lurus ya. Wa kafa billahi syahida, cukup Allah jadi saksi. Jadi malulah kita sama Allah sedang aktivitas, tapi juga kita melakukan aktivitas yang lain. Nanti hasilnya pun ya
Allah pasti memberikan sesuai dengan usaha dan perjuangan kita. Baik, kita kembali. Jadi budaya pun tidak lepas dari Islam, ya. Bahkan nilai-nilai budaya pun banyak yang selaras dengan nilai budaya Islam. Bagaimana dengan budaya Barat yang bertentangan dengan nilai ajaran agama? Nah, budaya-budaya tersebut yang harus kita filter, yang harus kita pilih. Karena tidak semua budaya bernilai baik. Ada enggak? Baik untuk orang lain, belum tentu untuk umat Islam. Nah, ini jangan disamakan. Budaya K-pop misalkan. Meskipun ini ada yang membolehkan, ayo kita lestarikan budaya K-pop. Apa? K-pop ya. Ini kan sesuai atau tidak dengan nilai-nilai ajaran Islam. Nah, ini pentingnya pemahaman kita terhadap Islam. Karena nanti tetap pendidikan, budaya, ataupun politik, ekonomi, teknologi, dan bidang-bidang ilmu lainnya, itu tidak lepas dari aspek kehidupan dan yang diatur oleh Islam. Namun jikalau ada cara berpolitik tidak baik, maka Islam mengajarkan nih berpolitik dengan baik menurut Islam. Ekonomi ini cara pengelolaan ekonomi dengan baik dari Islam. Teknologi ini coba kita buktikan apakah benar Islam ini sudah membahas tentang pendidikan, budaya, politik, ekonomi, teknologi dan ilmu bidang lainnya. Ini sudah sangat terbukti, sahabat. Pendidikan, Nabi melakukan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya terkait nilai-nilai wahyu ataupun nilai ajaran yang Nabi dapatkan. Budaya, Nabi pun memiliki budaya. Banyak budaya-budaya. Tetapi budaya Nabi karena saat itu di Arab, jadi banyak yang istilahnya hampir sama dengan budaya-budaya Arab. Tetapi bukan berarti semua budaya Arab itu budaya Nabi. Maka benar, tidak semua budaya Arab itu kita adopsi. Tetapi budaya-budaya yang sudah mendapatkan kelegalan ataupun sunnah yang dilakukan oleh Nabi, ya. Misalkan siwak, ya. Lalu apalagi harum-haruman, pakai harum, Nabi itu selalu harum gitu kan, bersih itu kan budaya-budaya yang Nabi contohkan. Politik, Nabi berpolitik, bersiasah Nabi. Ekonomi luar biasa tidak teruji, Nabi dakwah. Bahkan salah satu strategi Nabi menikah dengan istri pertama Siti Khadijah itu kan strategi ekonomi, ya kan. Nabi menikah sehingga dakwahnya memiliki modal yang besar, mampu mengislamkan seorang perempuan yang kaya raya sehingga mereka mampu berkorban hartanya demi untuk syiar agama. Ini kan ekonomi. Teknologi. Wah, ini teknologi apalagi yang lebih canggih daripada apa yang dialami oleh Nabi. Nabi mengalami kejadian Isra dan Mi'raj. Dalam waktu yang sekejap mampu diberjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini teknologi mana ini? Ya kan? Yang belum terpecahkan dengan akal. Tetapi itu terjadi pada Nabi. Dan tentunya bidang ilmu-ilmu lainnya pun insya Allah itu tidak lepas dari ruh Islam, sahabat. Baik, mungkin terkait pematerian cukup Bapak sampaikan, baik itu kaitan paradigma, mari kita luruskan paradigma Islam ini, akidah yang lurus, akidah yang kuat ya, sehingga kita mampu mengimplementasikan dan menjadi pribadi yang memberi warna bahwa Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Ya, Islam ini sebagai rahmatan lil alamin. Dan tentunya hindari diri kita dari pemahaman-pemahaman materialisme, sekularisme, dan hedonisme, karena itu akan membahagiakan diri kita dan masa depan kita. Dan tentunya kita yakini bahwa segala aspek kehidupan itu sudah teratur, sudah diatur, semuanya ada dalam Al-Quran. Ya, sebagai dalil yang secara umum, bahwasanya segala sesuatu diatur dalam Quran, yaitu apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada ahlinya jikalau engkau tidak mengerti sesuatu hal. Ini artinya Islam sudah menjadi pedoman hidup yang segala sesuatu aspek kehidupan itu diatur. Baik untuk kehidupan di dunia, bahkan kelak kehidupan di akhirat. Mungkin sahabat demikian untuk pematerian. Waktu yang tersisa insya Allah untuk sesi tanya jawab disilakan. Namun mungkin kita batasi 3-5 saja. Insya Allah supaya yang lainnya mungkin nanti bisa ditanyakan di grup ataupun dan yang lainnya silahkan. Supaya waktunya juga cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Asep Rudi Nurjaman yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ini mengenai Islamic Worldview dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, selanjutnya terdapat sesi diskusi, maka mangga kepada Akang dan Teteh yang ingin bertanya atau
mengemukakan pendapatnya terkait tema pada hari ini. Untuk pertanyaannya saya batasi 3 orang penanya ya. Silahkan Akang dan Teteh bisa untuk mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Atau Raihes Hena. Alhamdulillah ya di sini sudah ada 3 orang. Langsung saja yang pertama itu kepada Muhammad Aziz, padanya dipersilakan. Oke, halo, Teh, suara saya ada? Iya, jelas. Iya Pak, saya izin bertanya. Mungkin perkenalan dulu ya. Saya Muhammad Aziz dari angkatan 2019, semester 6, jurusan multimedia. Saya mau nanya Pak, perihal tadi kan Bapak sempat menyinggung ya perihal tadi Islam politik, Islam ekonomi, dan tadi ada beberapa hal terkait materialisme dan hedonisme gitu ya. Nah, ini mungkin sangat relate sekali sama kita ya. Mungkin relevan sekali lah sama kondisi sekarang ini yang dimana banyak manusia yang membabi buta mengenai ya seputar keuangan lah ya, keuangan atau seputar ya kebutuhan finansial gitu ya Pak ya. Nah, kayak tadi kan Bapak sempat sampaikan ya, kalau misalnya kita kayak zaman sekarang ini kayak banyak banget gitu ya, banyak banget yang orang-orang tuh hedon kayak gitu kan, yang orientasinya mengarah ke materialistik gitu kan ya. Nah, saya mau nanya nih Pak, karena kita kan tutorial ini intinya kan esensi yang saya dapat ya dari yang Bapak sampaikan, berarti intinya Bapak pun memperkenalkan paradigma untuk anak-anak jangan terlalu berorientasi ke materialistik gitu kan. Ke materialisme jangan terlalu gitu kan. Terus jangan terlalu hedon gitu kan. Hidup secukupnya aja, sewajarnya aja gitu. Nah, bagaimana menurut pandangan Bapak atau ya dari solusi dari Bapak ya gimana cara kita ya sebagai mahasiswa ya atau sebagai rakyat, katakan rakyat jelata ya, tanda kutip rakyat jelata gitu, untuk kita menyadarkan atau enggak memberi solusi atau enggak apa ya, mengubah kondisi gitu kan, untuk petahana-petahana atau para pemimpin-pemimpin di atas di sana ya, di atas sana, untuk mereka juga tidak berorientasi ke materialisme, yang dimana tidak mengambil hak dari sebagian orang yang seharusnya itu menjadi hak kita sebagai rakyat jelata gitu. Nah, menurut Bapak gimana cara untuk menyadarkan mereka? Apakah mereka dibuat program juga atau seperti apa Pak? Terima kasih. Ini pertanyaan yang paling panjang. Ya, pertanyaannya kalau dibikin itu ada 3 atau 4 paragraf ya. Tetapi substansinya satu, bagaimana menyamakan persepsi terkait pentingnya kita memiliki paradigma Islam yang lurus ya. Paradigma atau akidah yang kuat, sehingga kita terhindar dari sikap yang hedonis ya, materialistis ataupun sekuler. Memang betul sahabat, hanya mereka yang dapat bimbingan Allah, taufik dari Allah, mampu memahami hidup. Jadi hidup ini bukan tujuan ya. Kalau mereka hidup tujuan, maka mereka hanya akan mencari makan, mencari kerja, padahal suatu hari kita akan mati. Islam mengajarkan bahwa kematian itulah, mati mulia, mati syahid itulah harus menjadi sebuah tujuan. Makna syahid bukan hanya berarti mati di medan perang. Orang yang meninggal dalam keadaan tolabul ilmi itu pun syahid. Orang yang meninggal karena melahirkan itu syahid. Orang yang bencana meninggal karena musibah bencana itu syahid. Nah, bagaimana kita memahami bahwa perilaku-perilaku hedonis yang hari ini mungkin sudah sangat terasa ya, sekularis, kita sudah mulai digiring. Maka kita harus menanamkan akidah yang kuat bahwa hidup ini tidak selamanya. Ya, jangankan hidup lah. Tutorial kita pun ini pekan ini kan tidak selamanya. Sebentar lagi kita juga selesai kok. Ya, maka bagi mereka yang keluh kesah, waduh ini terganggu aktivitas dan yang lainnya, mereka tidak punya kesadaran. Maka ada istilah konsep bangunlah agama ini dengan sebuah kesadaran bahwa Allah turunkan agama, ya Islam, Allah turunkan Quran sebagai pedoman. Kalau kita berpedoman, berpegang teguh pada agama, pada Islam, pada Al-Quran, maka kita akan tenang. Tidak akan terbuai dengan nikmat dunia yang semata dan sementara. Karena semua hakikatnya Allah yang beri. Yang kaya, yang miskin, yang susah, yang senang, itu kan kehendak Allah semuanya. Artinya kalau mereka lupa Allah, maka mereka akan tersesat. Dalam kondisi apapun, maka kuncinya sahabat selalu ingat Allah.
Susah ingat Allah, senang ingat Allah. Supaya kita tidak hedonis, ingat Allah. Supaya kita tidak sekuler, ingat Allah. Ketika seseorang ingat Allah, maka kata Allah apa? Silahkan berbuatlah. Apapun yang engkau kehendaki, silahkan berbuatlah. Tetapi ingat, semua itu akan ada perhitungan. Semua itu akan ada balasan. Maka bagi mereka yang beriman, mereka akan mampu punya rem, mampu punya kendali diri. Karena mereka berbuat, silahkan sebebas-bebasnya. Tetapi ingat, apa yang kau perbuat, semuanya akan kembali baik dan buruknya untuk diri kita. Hari ini ada yang menyimak tutorial. Hari ini ada yang mungkin sambil aktivitas yang lain. Ada yang hanya menyalakan, mungkin ya, su'uzon Bapak. Silahkan. Ya, kalau tidak memiliki paradigma Islam yang benar, dia tidak meyakini bahwa Allah melihat aktivitas kita, jangankan yang zahir, yang dalam hati kita pun Allah tahu, maka mereka akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Jadi kuncinya bagaimana untuk merubah demikian hal tersebut, ya kan? Maka peran dakwah harus terus kita gelar. Dakwah untuk diri sendiri, dakwah untuk keluarga kita. Ya, yakini, tanamkan dalam diri kita akidah yang kuat bahwa Allah itu Maha tahu, Allah Maha segalanya. Allah kabulkan bukan segala sesuatu yang hambanya pinta, bukan. Allah akan berikan apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Nah, ini kalau kita tertanam dengan demikian, maka dimanapun kita berada, Allah, 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 Allah selalu menyertai kita. Tatkala Allah selalu dianggap lebih dekat dari siapapun dengan kita, maka kita akan tenang hidupnya. Ketika sukses, kaya, tidak akan sombong. Ketika miskin, dia akan sabar. Karena sejatinya itu pun adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari pertanyaan yang tadi disampaikan, singkatnya bagaimana? Tanamkan akidah yang kuat. Ya, karena akidah yang kuat ini yang akan mampu memberikan kekuatan yang di luar batas. Dan agama ini tidak semuanya dengan akal. Ya, untuk sebagai bukti sahabat bahwa akidah harus kuat, yakin bahwa perintah sholat itu adalah perintah dari Allah. Kalau kita yakin, maka kita lakukan. Kalau tidak yakin, banyak orang yang melalaikan sholat. Padahal Allah Maha tahu bahwa dia sholat atau tidak. Contoh lain, bertentangan. Akidah ini dengan akal nih, contoh bertentangan. Kalau dengan akal tidak percaya dan tidak mungkin dipercayai. Bapak tanya di sini. Siapa tadi yang bertanya? Maaf. Kang siapa? Saya Pak. Aziz. Kang Aziz. Bapak tanya Kang Aziz. Kang Aziz, api itu panas atau dingin, Kang Aziz? Panas, Pertanyaan Pak. yang mudah. Panas. Dari S1, S2, S3, SD, SMP mereka pasti menjawabnya sama, panas ya. Tidak ada yang menjawab api. Tetapi berbeda, sesuatu hal itu terjadi pada Nabi Ibrahim tatkala dibakar. Nabi Ibrahim dingin api itu. Betul? Inilah kekuatan akidah, keyakinan. Percaya enggak Nabi itu untuk Nabi Ibrahim api pun dingin? Itu sejarah mengatakan dalam Quran. Nabi Ibrahim berkata, ya rukuni barda wassalama. Engkau api, engkau juga makhluk Tuhan. Kalau menurut Allah engkau dingin, dingin. Maka api tunduk yang tadinya panas jadi dingin. Nah, ini sebagai salah satu paradigma ya, supaya kita yakin bahwa akidah ini lebih kuat dari segalanya. Contoh lain lah, satu lagi. Misal, siapa ya? Arda, ini Arda. Maaf nih, kalau punya keturunan itu kan punya anak kan harus ada suami, ada istri ya. Baru punya anak yang sah. Ataupun yang tidak sah, nggak jelas. Ya, mereka ada laki-lakinya, ada perempuannya gitu kan. Betul? Tapi dalam Islam nih, Kang Muhammad Agung, Nabi Isa. Siapa bapaknya Nabi Isa? Ibunya kan Siti Maryam. Tapi Allah mau Nabi Isa lahir. Jangan Nabi Isa lah, Nabi Adam. Agung, Muhammad Agung nih yang serius memperhatikan. Ya, dan juga Muhammad Alfian, ini enggak berkedip-kedip. Bapak tanya Muhammad Alfian nih, Irfan. Nabi Adam siapa ibunya? Siapa bapaknya? Ada yang tahu? Tidak, Pak. Iya. Nabi Adam ini terlahir tanpa ada ayah, tanpa ada ibu. Karena urusannya Allah mau. Ini akidah loh. Kalau kita yakin, Inggo misalkan. Kalau Allah mau Inggo suatu hari jadi orang sukses, ya tidak ada yang bisa melarang. Ya, dengan usaha yang keras. Kang Indra. Semuanya lah di sini.
Itu sebagai bentuk akidah yang lurus. Tetapi secara akal kita, nggak mungkin lah Pak, lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Tanpa ayah pun tidak mungkin. Masa seorang perempuan tidak ada laki-lakinya bisa melahirkan? Ya. Tetapi dengan akidah, Nabi Adam nggak punya ayah, nggak punya ibu, lahir, Allah mau. Nabi Isa tidak punya ayah, lahir. Subhanallah ya. Ini akidah, ini keyakinan. Ada kekuatan lebih dari kemampuan manusia, yakni kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau orang punya akidah yang kuat, tenang, tentram hidupnya, tidak akan merasa ingin dilihat di mata manusia, karena dia akan merasa sia-sia dan paling hina orang yang hanya ingin dilihat mulia di hadapan manusia. Tetapi mereka takut kehinaan di hadapan Allah. Bahkan orang-orang yang cinta Islam, mujahid, mereka berani terhina, terpenjara, hidup menderita selama mereka ada dalam ridho Allah, kemuliaan di hadapan Allah. Nah, demikian. Balik hari ini, banyak mereka yang ingin terlihat mulia di hadapan manusia, tetapi mereka sejatinya hina di hadapan Allah. Na'udzubillah. Akidah yang lurus. Dari pertanyaan tadi luar biasa terbongkar. Luruskan akidah, salamatul akidah, paradigma kita, paradigma Islam sebagai rahmatan lil alamin, maka kita akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Mungkin itu saja ya untuk jawaban, mudah-mudahan tidak puas dari pertanyaan pertama. Ya, silakan untuk berikutnya. Baik, terima kasih Kang Muhammad Aziz yang telah bertanya, dan terima kasih pula kepada Pak Asep Rudi yang telah menjawabnya. Selanjutnya kepada penanya kedua, yaitu ada Kang Muhammad Vigo, kepadanya disilakan. Baik, terima kasih Teteh. Ya, sebelumnya ini suara saya terdengar? Iya, alhamdulillah, jelas. Terima kasih banyak. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Rudi yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Izin bertanya Bapak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa di bentuk paradigma Islam itu ada salah satunya mengenai ibadah. Nah, pada suatu waktu Pak, saya pernah sholat di kampus gitu ya Pak. Kemudian azan, tetapi yang sholat hanya berdua saja gitu Pak. Nah, padahal banyak mahasiswa-mahasiswa yang mungkin saat itu sedang berkegiatan, saya juga melihat banyak. Nah, yang mau saya tanyakan Pak, apakah ini menandakan bahwa mahasiswa di zaman sekarang sudah kehilangan paradigma Islamnya? Dan kemudian, kalaupun hilang nih, bagaimana tentunya kita, teman-teman yang notabene-nya merupakan pengurus-pengurus di UKM Ormawa untuk bisa menyadarkan kembali gitu mahasiswa agar kembali lagi ke paradigma Islamnya. Nah, bagaimana Pak kiat-kiatnya? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kang Vigo, ini pertanyaannya sudah langsung ke teknis. Bagaimana dakwah yang efektif dan mampu dilaksanakan dengan baik, karena mungkin melihat Kang Vigo di lapangan banyak mahasiswa yang azan sudah berkumandang, tetapi mereka sibuk dengan aktivitasnya, kuliahnya, kegiatan-kegiatan ekstranya, tetapi di masjid kosong. Nah, bagaimana Pak? Nah, ini kaitannya juga dengan politik, Kang Vigo. Siapa yang punya kewenangan di situ? Ya, kalau ada penguasa ya yang berhasil memegang cambuk kekuasaan, maka mereka bisa membuat aturan. Misalkan selama kegiatan di kampus ini, misalkan andaikan Bapak jadi direktur ya, ini mudah-mudahan doa saja ya, misalkan Pak Rudi jadi direktur, dan itu bisa hanya dengan cukup tanda tangan, wajib seluruh dosen dan tendik mahasiswa 5 menit, 10 menit sebelum azan sudah berkumpul di Masjid As-Sakinah, tanda tangan, yang tidak mendapatkan sanksi. Nah, ini bisa berlaku aturan tersebut, dan budaya ini harus dibentuk oleh kita. Bahkan ada istilah kejahatan, kezaliman yang terorganisir dengan baik akan mampu mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Kalau hari ini Kang Vigo melihat azan-azan di masjid kosong, mahasiswa banyak di kampus, ini bagaimana? Nah, disitulah peran dakwah kita. Jangan hanya sebatas menjadi teladan, tapi harus masuk kepada jihad konstitusi. Nah, ini jawabannya Kang Vigo. Anda ingin merubah budaya kampus yang religius, yang merupakan visi kampus kita UPI, maka kita harus mau terjun kepada politik kampus. Tatkala kita menjadi atau punya kewenangan dan berhasil menjadi orang terpilih, maka jangan disia-siakan kebijakan itu untuk
mengamalkan, mengimplementasikan nilai-nilai ajaran agama. Salah satunya apa? Gerakan sholat berjamaah, misalkan zuhur dan asar di kampus. Bikin jadwal imamnya dari pengurus ormawa, bikin kerjasama dengan LDK, UKM keagamaan. Maka ini akan menjadi buah sistem jihad konstitusi. Akan malu mereka yang ada di sekitar kampus UPI tidak mengikuti budaya kebiasaan religius yang menjadi sebuah aturan. Misalkan tilawah, ataupun apa kegiatan keagamaan. Artinya, jawaban dari Bapak, Anda atau siapapun yang peduli terhadap tegaknya syiar Islam, harus jihad secara konstitusi. Anda jadi ketua kelas, ajak teman-teman kita untuk hal yang baik. Anda menjadi PJ, Anda menjadi aktif di suatu organisasi, maka arahkan. Apapun organisasinya, baik semua itu harus merangkul. Ya, maka nanti BEM, siapapun itu, mereka harus mampu mewadahi dengan perbedaan itu menjadi sebuah kekuatan. Tetapi satu tujuan, apa? Mardotillah. Bukan hanya memikirkan sukses akademik, tetapi juga sukses untuk kehidupan agama. Sukses untuk akhirat. Akademik sementara, hanya 4 tahun kita untuk menggelar S1. Tapi akhirat semakin dekat dan itu abadi. Maka Kang Pigo, Bapak doakan mudah-mudahan siapapun bisa terjun dakwah. Bukan hanya secara ucapan lisan, tetapi kita bersama-sama membangun kekuatan jihad konstitusi. Jangan sampai kampus kita dirongrongi oleh mereka-mereka yang hanya hedonisme, mereka yang hanya sekularisme. Dan itu bukan hanya di kalangan mahasiswa. Bahkan maaf, mungkin boleh jadi ada di kalangan dosen yang tidak mementingkan kehidupan akhirat. Ada dosen yang hanya memikirkan mungkin, ya yang penting kita sudah mengajarkan ilmu, terserah kesananya oleh mahasiswa. Mau mahasiswanya benar, mau nggak benar, mau mahasiswanya jaga aurat, mau tidak, itu kebebasan. Dengan makna kebebasan mereka yang tanpa akidah, paradigma yang benar, tidak sedikit mahasiswa yang bingung, ini mau ikut dosen mana nih? Kata dosen ini harus begini, kata dosen itu harus begitu. Maka di sini kita perang, jihad konstitusi. Mari kita bersama-sama, rapatkan barisan, luruskan akidah, samakan persepsi bahwa agama, solusi. Bukan berarti kita di UPI Cibiru khususnya tidak menghargai yang berbeda agama. Tetap akan kita ayomi selama mereka tidak mengganggu akidah kita. Mungkin itu Kang Pigo ya, yang dari Pak Rudi. Jadi jawabannya Anda harus jihad konstitusi. Supaya mampu membuat aturan yang wajib diikuti oleh seluruhnya. Mohon doanya saja mungkin. Kalau Pak Rudi di posisi direktur, Pak Rudi sudah bikin baligo yang besar di setiap pojok-pojok kampus. Setiap warga masyarakat kampus UPI Cibiru wajib melaksanakan sholat berjamaah. Misalkan seperti itu. Wajib menutup aurat. Wajib berperilaku, bertata krama, sopan santun. Seperti itu. Kan hari ini kalah kita jihadnya. Ada mahasiswa pakai tank top ke kampus. Ada mahasiswa pakai celana bolong-bolong ke kampus. Dengan alasan seni. Dengan alasan kebebasan. Namun mereka menjauhkan diri dari etika dan estetika. Mari kita debat. Ada waktu dan saatnya. Apakah Pak Rudi pernah pakai lepis? Pernah. Pakai lepis bolong? Pernah. Tetapi tempatnya yang sesuai. Masa di kampus memakai celana bolong? Maaf. Masa di kampus kita pendidikan rambutnya gondrong dengan alasan seni? Itu kan menyalahi etika dan estetika. Itu perlu diluruskan akidahnya. Tidak lagi kita harus jihad konstitusi. Aktif di semua UKM. Samakan persepsi. Satu tujuan, mardotillah. Sukses dunia, sukses akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Demikian Kang Vigo ya. Terima kasih. Mudah-mudahan tidak puas. Silakan. Baik, Satu pertanyaan lagi ya. Waktunya kan sampai ya. Ya, baik. Terima kasih kepada penanya dan terima kasih pula kepada Pak Asifrudi yang telah menjawab. Selanjutnya kepada Kang Muaz, dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Arda selaku moderator yang telah mempersilahkan saya. Selanjutnya, terima kasih juga kepada Pak Asifrudi yang telah menyampaikan materi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Abdullah Muaz Nazir Azhar dari Prodi Teknik Komputer kelas 4A. Terkait materi yang tadi Bapak sampaikan gitu ya, paradigma Islam. Saya mengambil poin yang cukup menarik gitu Pak. Perihal tadi adanya penjajahan ekonomi gitu ya Pak. Nah, tadi juga Bapak sudah sampaikan bahwasanya warung-warung itu sudah banyak yang dijajah oleh Indomaret dan Alfamart gitu ya.
Bahkan sekarang ada Yomart dan banyak mart-mart lain gitu ya yang bermunculan untuk ibaratnya kalau istilah kata Bapak tadi menjajah ekonomi gitu Pak. Sedangkan tadi juga Bapak udah sampaikan terkait muamalah gitu ya, hubungan sesama manusia gitu. Dan kegiatan perdagangan ini tuh kan termasuk salah satu muamalah gitu. Kalau tadi Bapak bilang bahwasanya pemilik Indomart, pemilik Alfamart ini siapa toh gitu kan, mereka bukan, apakah mereka muslim gitu kan, kita nggak tahu juga gitu. Nah lantas apakah memang tidak diperbolehkan gitu Pak bermuamalah dengan yang non muslim gitu, sedangkan tadi juga Bapak sudah jelaskan bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Khadijah itu pada saat dia berniaga di Syam gitu ya pada saat itu, dan berniaganya tentu tidak dengan yang sesama muslim gitu, karena pada saat itu Nabi Muhammad baru akan menjalankan dakwahnya gitu ibaratnya Pak. Dan kita juga harus terbuka gitu ya Pak secara fikih kontemporer. Mau beli minyak ada yang cuma fikih kontemporer tersebut dan perihal muamalah dengan yang non muslim tadi. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan ini jawabannya bisa mengena ya. Jadi tolong dibedakan, ada muamalah, hubungan manusia dengan manusia, bahkan lintas akidah. Nabi menyatakan boleh kita bertransaksi, berbisnis dengan berbeda agama, silahkan. Bertetangga, silahkan. Ya. Tetapi berbeda dengan cara kapitalis, ekonomi kapitalis. Ini yang harus kita pahamkan. Kalau kapitalis membunuh ekonomi kecil dengan menjadikan satu sistem penjualan yang satu pintu. Jadi orang satu tempat itu nggak boleh beli-beli kemana-mana, nggak boleh. Tapi harus satu titik, misalkan di X-Mart, misalkan seperti itu. Dan itu dibikin sistemnya, kapitalisnya dibikin. Harganya dijatuhkan, stoknya dihabiskan, sehingga masyarakat luas tidak bisa melakukan transaksi ekonomi. Hanya individu saja. Pihak satu dengan banyak orang. Tetapi muamalah dalam Islam, siapapun bisa berdagang. Iya kan? Nah, jadi jangan salahkan muamalahnya. Kalau muamalahnya itu tidak ada masalah. Kita bisnis, membelikan ke X, meskipun Yahudi ataupun berbeda agama. Kita beli barang, lalu kita jual lagi, silakan. Hanya yang harus kita hati-hati itu adalah sistem ekonomi kapitalisnya. Salah satu cirinya apa? Kita belinya murah, kita jual murah, tapi kita beli mahal. Itu kapitalis. Tentunya barang-barang yang dijual di X-Mart atau apapun itu jenisnya, itu kan hasil dari masyarakat. Bahan dasarnya, bahan olahannya, tapi mereka mendapatkan dengan murah, mereka olah jadi kemasan baru, mereka jual ke masyarakat ini dengan harga yang tinggi. Sehingga itu menjadi menyengsarakan masyarakat. Tapi dalam Islam, bermuamalah itu luar biasa. Semua orang bisa melakukan perdagangan. Pertanyaannya, apakah setiap orang bisa membuka Alfa? Maaf, Bapak sebutkan Alfanya. Apakah setiap orang bisa membuka X-Mart? Tidak. Hanya orang-orang kaya. Maka dengan demikian, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Itulah kapitalis. Pahaminya itu bukan muamalahnya. Tidak ada masalah dengan muamalahnya dengan siapapun. Justru dengan sistem ekonominya yang memboikot. Ya, istilahnya boikot. Segala sesuatunya ada di satu tempat. Sekarang berkembang teknologi dengan online ya, seperti itu. Ya. Seperti itu misalkan ada GoMart atau online ya dan yang lainnya. Sistemnya kalau kapitalis itu harus dihindarkan. Kenapa? Semua orang membelinya harus ke situ. Harganya bahkan permainan harga kalau sudah tidak ada di tempat-tempat lain bisa lebih beda-beda. Bahkan bukan hitungan bulan, tiap hari berbeda harganya. Lebih parahnya lagi, tertulisnya harganya 10.000, ketika dicatat di kasir harganya 12.000. Banyak muslim yang tertipu dan itu bukan kasus 1-2 kali. Ya kan? Inilah monopoli ekonomi yang harus kita waspadai. Ya, tertulis di sini harganya 15.000, belum terupdate. Ternyata ketika di cash dibayar, harganya jadi 18.000. Bedanya 3.000. Kalau satu item, kalau kita beli 20 item, berapa kerugian umat Islam? Berapa juta? Ini harus cerdas sampai ke sana, sahabat. Jadi Bapak tidak menyalahkan muamalahnya karena sudah diatur. Dengan siapapun silakan muamalah, tetapi sistem perekonomiannya, sistem kapitalisnya, sistem boikotnya, ya kan? Sama saja. Dengan demikian mungkin mudah-mudahan tidak puas dan nanti kita bisa sharing di sesi-sesi yang lain, sahabat.
silahkan. Karena juga sibuk dengan waktu dan Bapak ada agenda juga ini setelah jam 10, ini udah lebih 13 menit, ada bimbingan manasik. Mohon maaf sebelumnya, mungkin dicukupkan untuk jawaban dari Bapak, mudah-mudahan di lain kesempatan bisa kita sharing lagi. Terima kasih semuanya yang telah berpartisipasi. Bapak kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada penanya dan Pak Asep Rudi yang telah menjawab pertanyaan. Alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah dilaksanakan dan saya di sini akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi pada hari ini. Yaitu temanya yaitu Islamic Worldview dalam berbagai disiplin ilmu. Bapak Asepruddin Nurjaman itu membagi tema ini menjadi 3 bagian, yaitu definisi paradigma Islam, yaitu materialisme, sekularisme, hedonisme, dan yang ketiga roh Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, paradigma Islam itu yaitu paradigma atau pandangan yang memandang bahwa agama adalah dasar dan pengatur kehidupan. Akidah Islam berbasis dari segala ilmu pengetahuan. Akidah Islam yang berwujud dalam apa-apa yang terdapat dari Al-Quran dan hadis, yang menjadi kaidah fikriyah atau landasan pemikiran, yaitu asas yang di atasnya dibangun seluruh bangunan pemikiran dan ilmu pengetahuan manusia. Paradigma ini memerintahkan manusia untuk membangun segala pemikiran berdasarkan akidah Islam, bukan lepas dari akidah tersebut. Selanjutnya ada materialisme, yaitu pemahaman atau paham dalam filsafat yang menyatakan bahwa yang benar itu sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu ada sekularisme, negara memisahkan aturan negara dengan aturan agama. Yang ketiga yaitu ada hedonisme, yaitu hedonisme itu penghamburan materi demi memenuhi nafsunya. Yang ketiga yaitu mengenai roh Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Roh Islam sendiri di dalamnya terdapat kandungan dan nilai-nilai agama Islam, Al-Quran, hadis, dan ijtimad. Tidak bisa terlepas dari aspek kehidupan manusia seperti pendidikan, kebudayaan, ideologi, politik, sosial, dan teknologi. Itu semua selaras dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Baik, itu merupakan kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada penanya dan kepada Pak Asep Rudi yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya yaitu ada doa yang akan disampaikan oleh Teh Siti Rohmah. Kepadanya disilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak mengangkat kedua tangan kita seraya menundukkan kepala untuk merenungkan, memanjatkan doa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dalam kegiatan hari ini diridhoi oleh Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimil wa azizis sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadirat-Mu hingga tiada henti-hentinya kami memuji kebesaran dan keagungan-Mu atas segala rahmat dan karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami pada hari ini. Semoga dengan hadirnya kami di tempat ini, di acara tutorial SPAI, Engkau limpahkan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan ini. Ya Allah, ya Muhammad, ya Salam, ya Tuhan kami. Semoga acara seminar tutorial SPAI ini bisa memberikan manfaat bagi kami, bisa memberikan ilmu yang baru bagi kami, bisa menjadi jalan untuk kami tetap menjalin hubungan silaturahim antar sesama manusia, dan semoga Engkau memberikan keberkahan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Arsyil Azim, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua, dan Engkau tumbuhkan rasa persaudaraan,
persatuan yang kokoh di antara kami terjalin dengan baik dan utuh. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa-dosa dan kesalahan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan memohon pertolongan. Kabulkanlah doa kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Teh Fauziah yang telah membacakan doa. Selanjutnya ada pemberian sertifikat kepada pemateri. Kepada PDD, dipersilakan untuk menampilkan sertifikatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk Bapak Asefruddin Nurjaman MPD. Ya. Terima kasih. Ya, Pak, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi yang akan dipimpin oleh tim PDD. Dimohon kepada Akang dan Teteh untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Ya, baik Akang Teteh, semuanya kita akan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Diharapkan bagi Akang Teteh yang belum menyalakan kamera, dipersilakan untuk menyalakan. Kita mulai saja ya. 1, 2, 3. Ya, baik, terima kasih Akang Teteh. Baik, terima kasih kepada Teh Cika Celita yang telah mendokumentasikan kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah, rangkaian demi rangkaian acara telah selesai kita laksanakan. Demikianlah rangkaian acara Pekan Tutorial SPAI DPU UPI Kampus Cibiru tahun 2022. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin.